Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, alhamdulillah atas izin ridho dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali masih dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku semua kelas 5 yang kami cintai dan kami banggakan adalah kita belajar bersama-sama. Pada kesempatan ini adalah kita belajar Al-Quran Hadis, yaitu adalah surat Al-Ma'un. Yang insya Allah kalian kemarin sudah ada tugas untuk menulis surat Al-Ma'un. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Surat Al-Ma'un adalah surat yang diturunkan di Mekah. Maka surat ini adalah surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Kemudian kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir, yaitu wa yamna'unal ma'un. Nama lain Al-Ma'un adalah Ad-Din, Al-Yatim, dan At-Takdzib. Baik anak-anakku, ini adalah lafal surat Al-Ma'un. Anak-anakku, mari kita lafalkan bersama-sama dengan baik dan benar. Kalian perhatikan bacaannya, panjang pendeknya, makrotnya, agar bacaan kita menjadi baik dan menjadi benar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lafalkan bersama-sama dengan Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik anak-anakku, mari kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik anak-anakku, kita sudah melafalkan bersama-sama surat Al-Ma'un yang terdiri 7 ayat. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku kita belajar untuk terjemahan surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat,
fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Yang tujuh, yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Baik anak-anakku, kita ulang sekali lagi terjemahan surat Al-Ma'un. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Baik anak-anakku, demikian tadi kita sudah belajar bersama-sama surat Al-Ma'un, terjemahan surat Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya adalah siapakah ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang terdapat pada surat Al-Ma'un tadi? Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Jadi anak-anakku, tidak boleh kalian menghardik anak yatim, yaitu apa? Membentak kepada anak yatim. Kemudian berbuat yang tidak baik terhadap anak yatim, bahkan mengambil harta milik anak yatim. Yang kedua adalah tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Kita tidak mau, bahkan enggan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Marilah anak-anakku, ketika ada mungkin di saudara kalian, tetangga kalian, kemudian kehidupan mereka tidak mampu, marilah kita mungkin diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meringankan mereka, memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan, yaitu pada fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah lalai dalam sholatnya. Jadi anak-anakku, marilah kita tetap selalu menjaga sholat, yang terutama adalah sholat wajib 5 waktu, bahkan juga mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya. Lalai dalam sholatnya, betul-betul lalai dalam sholatnya, atau melupakan sholat. Jadi sholat tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita melalaikannya. Ini adalah ibadah wajib yang sangat penting kita lakukan. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yaitu riya. Riya itu apa? Riya itu ingin mendapatkan pujian orang. Seperti ketika kita mengerjakan sholat atau memberi bantuan kepada fakir miskin. Nah, kita tidak boleh dengan riya agar dapat pujian dari orang lain. Bahkan ketika kita sholat, ketika kita diperhatikan oleh orang tua, sholat kita baik, sholat kita bagus. Nah, tetapi ketika tidak ada orang tua, mungkin sholat kita semaunya sendiri. Nah, itu adalah sholat yang hanya ingin mendapatkan pujian dari orang tua atau pujian dari orang lain. Ini adalah perbuatan yang riya, yang insya Allah tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika mungkin kalian mengerjakan sholat di masjid, ketika ke masjid mungkin dipuji oleh orang lain, wah
kalian adalah rajin sholat ke masjid. Nah, bagaimana ketika kalian mendapatkan pujian dari orang lain? Kalian ucapkan alhamdulillah, tidak usah ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kita kembalikan pujian dari orang lain itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kelima adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama. Baik anak-anakku, demikian tadi kita belajar bersama-sama surat Al-Ma'un, lafal surat Al-Ma'un, arti surat Al-Ma'un, kemudian isi kandungan surat Al-Ma'un. Kalian di rumah tetap selalu belajar dengan baik, dijaga sholatnya, ibadah kepada Allah, dan tetap selalu membantu kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.